Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Kutukan Melati, memasuki part yang kedua. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Angel datang tergesa-gesa. Gadis berambut panjang itu bergegas menuju ke kelas Shiva untuk membuat perhitungan dengannya. Tanpa sebab, Angel langsung menampar Shiva di depan semua orang. "Drak, apa-apaan nih?" bentak Shiva tidak terima. Dia pun berdiri menatap gadis yang sudah menamparnya. Tidak berhenti sampai di situ saja. Angel makin murka dan menjambak rambut Shiva. Terjadilah perdebatan di antara mereka. "Aku tahu, kamu pasti membuat Bagas dan Rani meninggal kan?" bentak Angel dengan emosi yang menggebu-gebu. "Gila kamu ya, nuduh orang sembarangan. Memangnya kamu punya bukti? Lepasin gak?" sentak Shiva seraya memukul tangan Angel agar melepaskan rambutnya. Namun, Angel tidak jera dan tidak melepaskan tarikannya. Sampai kejadian itu diketahui oleh Prima, barulah pertengkaran itu bisa dilerai. "Angel, lepasin dia," bentak Prima seraya menarik tangan Angel agar meninggalkan tempat itu. "Lepasin aku bilang." Angel menangkis tangan Prima dan masih bersungut-sungut. "Kenapa kamu membuat masalah lagi dengan Shiva? Dia gak ada sangkut pautnya dengan kematian teman-teman kita." "Dari mana kamu tahu kalau dia gak ada hubungannya? Dia pasti dendam karena kami dulu pernah membulinya." Prima langsung memeluk Angel dan menenangkan amarah kekasihnya itu. Dia tidak ingin membuat masalah menjadi rumit. "Kamu jangan pikir yang enggak-enggak ya. Sekarang kita harus jaga diri sendiri. Harus lebih berhati-hati lagi. Aku khawatir sama kamu, Jel." Pria itu mengelus rambut sang kekasih dan berharap emosi gadis itu cepat meredam. "Aku gak tahu lagi harus bagaimana, Prim. Aku takut," isak Angel. "Tenanglah, masih ada aku di sini." Angel pun kemudian merasa lega dan mendekap erat tubuh kekasihnya. Dari kejauhan, aksi itu tidak luput dari penglihatan Shiva. Melihat mereka berpelukan seperti itu, ada rasa kesal dalam dirinya. Dia menatap kedua sejoli itu dengan tatapan tajam. Di masjid, Ustadz Anwar sedang memberikan ceramah kepada semua orang. Agus pun ikut mendengarkan dengan baik. Setelah ceramah itu selesai, Ustadz Anwar menemuinya. Pria berpeci itu bertanya kenapa tidak melihat Shiva akhir-akhir ini. "Shiva sedang ada acara, Pak Ustadz, jadi gak bisa hadir." "Tidak ada masalah kan, Gus?" Agus diam sejenak. "Tidak ada, Pak Ustadz," jawabnya dengan kekehan. "Ya sudah, kalau begitu Bapak pamit ya." "Iya Pak Ustadz, mari." Agus mencium tangan pria yang diseganinya itu. Di rumah Shiva, malam itu ibunya pulang cepat karena pekerjaannya sudah selesai. Ia menyempatkan masak untuk makan malam bersama anak perempuannya. "Shiva, sini keluar nak. Makanannya sudah matang nih. Kamu pasti lapar kan?" teriak ibunya dari ruang makan, tetapi tidak ada sautan sama sekali. Ia pun menuju ke kamar Shiva dan kemudian mengetuk pintunya. "Fa, apa kamu di dalam nak?" Lagi-lagi tidak ada sautan dan ibunya mulai curiga. Ia menurunkan gagang pintu kamar dan membuka pintu itu dengan lebar, matanya terbelalak. Kamar itu sudah penuh dengan bunga melati yang berterbaran di lantai, hingga membuat seisi ruangan berbau wangi. Wanita berdaster itu melihat Shiva terduduk diam di ranjang sambil memakan bunga melati. Bahkan gadis itu tidak sadar kalau ibunya sudah berada di hadapannya. "Astagfirullah, Shiva, kenapa kamu nak? Kenapa kamu makan bunga-bunga ini? Buang nak." Ibunya menghentikan Shiva dan mengeluarkan bunga-bunga itu dari mulut anaknya, tetapi ia malah melotot menatap ibunya seraya berdiri di depannya.
Ini semua gara-gara ibu. Kenapa ibu harus bekerja sebagai pencuci baju? Kenapa ayah harus ninggalin kita, Bu? Kenapa aku tidak dilahirkan dari orang kaya? Kenapa, Bu? Kenapa? Teriak Syifa melengking membuat wanita tua berdaster itu sedikit takut. Astagfirullah, Pak. Apa yang kamu ucapkan ini? Ia mengelus tangan anaknya itu. Aku muak menjadi orang miskin, Bu. Aku muak selalu dihina dan juga dicaci. Air mata Syifa mulai mengalir di pipi mungilnya. Ibunya memeluknya. Maafkan, Bu. Ini semua salah ibu. Seharusnya ibu bisa mencari pekerjaan yang lebih layak. Maafkan ibu yang sudah membuatmu menderita selama ini. Isak ibunya dan mengelus rambut anaknya itu. Syifa pun ikut menangis di pelukan sang ibu. Sedangkan di tempat lain, Angel frustasi karena kehilangan kedua teman baiknya sekaligus. Ia minum-minum sendiri di bar dan beberapa saat kemudian Prima datang menemuinya. Jel, kenapa kamu minum sampai banyak banget? Ayo aku antar pulang. Kamu sudah terlalu mabuk. Prima menarik tangan Angel untuk pulang. Ia menangkis tangan pria yang selalu baik padanya itu. Gak mau, aku masih mau minum. Tetapi Prima tetap memaksa gadis itu untuk masuk ke dalam mobil dan mengantarnya untuk pulang. Setelah sampai di depan rumah Angel, udah nyampe, Angel? Kamu cepetan masuk ya. Istirahat, besok kita ketemu di sekolah, ujar Prima seraya menatapnya. Angel mengangguk. Iya. Gadis itu keluar dari mobil dan berjalan memasuki pagar rumahnya. Prima masih menatap gadis yang dicintainya itu, tetapi matanya tertuju pada sesosok bayangan hitam yang berdiri di samping jendela rumah besar itu. Itu siapa ya? Batinnya. Udah sana pulang, sampai ketemu besok. Usir Angel dan menutup pagar rumahnya. Prima pun melaju meninggalkan rumah besar berlantai 3 itu. Angel berjalan seboyongan karena masih ada pengaruh alkohol. Sampai di depan pintu, ia ingin mencari kunci rumahnya. Orang tuanya pasti sudah tidur. Ia sudah biasa pulang larut seperti ini. Mendadak sesosok perempuan yang wajahnya pucat dan berlumuran darah hitam langsung mencekiknya hingga tubuhnya terpojokkan ke tembok. Angel kemudian meronta-ronta, tetapi entah kenapa tidak bisa mengeluarkan suara. Cekikan itu pun semakin kuat. Di dalam mobil, Prima yang merasa khawatir lalu berbalik arah. Dia turun dari mobil dan menyusul sang kekasih. Betapa terkejutnya dia saat melihat Angel kejang-kejang di pinggiran tembok. Angel, kenapa kamu? Sadar, ini aku. Prima menepuk pipinya dan kemudian mengguncang tubuh gadis itu beberapa kali. Hingga akhirnya sosok itu pergi dan Angel pun pingsan. Angel, teriak Prima dan langsung memeluk tubuh kekasihnya itu. Hasan sedang mengajar di kelas. Saat jam istirahat dia sengaja menemui anaknya. Pria itu ingin melihat Tiara bermain bersama teman-temannya, tetapi dia tidak melihat anaknya dimanapun. Dia kemudian mencari di dalam kelas, ternyata gadis cilik itu sedang asik duduk dan menggambar. Tiara sayang, kenapa kamu nggak main di luar? Tanya pria berkemeja biru laut itu seraya mengelus rambut anaknya. Aku lagi menggambar, Pak, jawabnya manja dan tersenyum menatap ayahnya. Hasan bertanya kembali, memangnya Tiara lagi gambar apa sih? Serius amat? Ia tersenyum seraya duduk di kursi kosong dekat dengan Tiara. Ini papa, ini mama, dan ini Tiara. Terus yang ini Kak Melati, Pak. Gadis cilik itu tersenyum tanpa tahu apa yang baru saja diucapkannya. Bagai disambar petir di siang bolong, perkataan Tiara membuat pria itu tersentak. Kak Melati itu siapa, sayang? Bukannya dia teman papa ya? Sahut Tiara lagi. Hasan mulai kebingungan, bagaimana mungkin anaknya mengenal Melati. Papa nggak punya teman dengan nama itu kok, sayang. Elak Hasan. Kemudian bertanya lagi, jujur sama papa, Tiara tahu nama ini dari siapa? Kak Melati itu kan teman aku juga, Pak. Kadang dia juga mampir ke rumah main sama aku. Tadi pagi juga nemenin Tiara di sini. Sahut gadis cilik yang berlusung pipit itu pada ayahnya. Mendengar penuturan sang anak, Hasan langsung memeluk tubuh Tiara. Tiara,
Jika dia datang lagi, bisakah kamu langsung memberitahukan pada papa, nak? Tiara mengangguk. Hasan masih penasaran dengan ucapan anaknya itu. Sedangkan di rumah, Ratna sering menghabiskan waktunya dengan menjahit baju. Tidak jarang para tetangganya pun meminta bantuan dan dia mendapatkan bayaran dari sana. "Makasih loh Jeng, jahitannya bagus dan juga rapi," ujar seorang tetangga yang puas dengan jahitannya. "Iya sih, sama-sama. Lain kali datang lagi ya," Ratna tersenyum puas. "Kalau gitu, saya pamit ya. Masih harus arisan nih." Wanita itu mengambil tasnya dan berdiri. "Baiklah sis," Ratna kemudian membukakan pintu untuknya. Wanita itu pun berjalan pergi. Ratna kembali ke tempat mesin jahitnya. Mendadak dia mendengar suara orang menangis dari lantai atas rumahnya. Bingung, padahal hari itu tidak ada orang di rumah. Karena rasa penasaran, dia pun memberanikan diri. Suara tangisan itu makin dekat dan berasal dari kamarnya. Belum sempat dia membuka pintu, ada bau busuk yang tercium dari sana. Gegas dia pun membuka pintu kamarnya, namun tidak mendapati apapun di sana. Hanya terlihat jendela kamarnya yang terbuka karena tertiup angin. Dia segera menutup jendela itu, tetapi matanya dikejutkan oleh sesosok gadis yang berseragam SMA sedang berdiri di depan rumahnya. Sosok itu menatap Ratna dengan penuh kebencian. "Astagfirullah, siapa itu?" Ratna segera pergi ke bawah dan melihat keluar rumah, tetapi tidak ada siapapun di sana. Aneh, jelas-jelas dia melihat seseorang tadi. Tidak mau berpikiran yang tidak-tidak, dia kembali ke dalam rumahnya. Mendadak TV di ruang tamu menyala dengan sendirinya. Ratna datang untuk melihat. Dia melihat sosok berseragam SMA dan dilihatnya tadi itu sudah duduk di sofa. Sosok itu memalingkan wajahnya yang penuh darah dan mendatangi Ratna seraya ingin mencekiknya. "Wah, tidak." Ratna terbangun dari tidurnya di pagi hari. "Ada apa, Ma?" Hasan ikut bangun mendengar teriakan dari istrinya. "Syukurlah hanya mimpi." Ratna mengatur nafasnya yang terengah-engah. "Istighfar dulu, Ma. Memangnya Mama mimpi apa?" Ratna tidak menyahut, tidak ingin mempermasalahkan tentang hal itu. "Bentar, Ma. Papa ambilkan air dulu ya." Pria itu kemudian pergi mengambil segelas air dan memberikannya pada Ratna. "Ini minum dulu, Ma." "Makasih, Pak." "Apa tidak ada sesuatu yang ingin Mama katakan?" tanya pria yang sudah dinikahinya selama 9 tahun itu. Ratna menggeleng, dia tidak ingin membebani suaminya. Sejak kejadian malam itu, Angel mulai berubah. Dia selalu merasa ketakutan jika seseorang mendekat, dia akan langsung mengusirnya. Gadis cantik itu selalu mengurung diri di dalam kamar, membuat kedua orang tuanya semakin khawatir. Prima yang semalam melihat keadaan Angel ikut iba. Pagi-pagi sekali, ia sudah datang untuk mengecek keadaan kekasihnya itu. Dia masuk ke kamar Angel dan mendekatinya. "Pergi kamu, pergi. Aku gak punya urusan dengan kamu, pergi," teriaknya mengusir Prima dan melemparkan bantal padanya. "Ini aku, Angel, sadarlah. Kenapa kamu jadi seperti ini?" "Aku bilang pergi," teriakan Angel makin keras. Prima pun terpaksa keluar dari ruangan itu. "Bagaimana, Nak Prima?" tanya ibunya Angel dengan wajah cemas. Prima menggeleng merasa tidak bisa membantu menyembuhkan Angel. Orang tuanya Angel pun makin was-was. Di suatu malam yang sangat sepi, Angel tengah tertidur lelap di atas kasur. Tiba-tiba selimutnya seperti ditarik ke bawah. Angel menariknya lagi ke atas, tetapi selimut itu turun ke bawah lagi. Karena penasaran, ia membuka matanya dan melihat siapa yang menarik selimut itu. Matanya terbelalak, ia terkejut karena melihat sosok wanita yang matanya hilang satu merangkak naik ke atas ranjangnya. Ia ingin berteriak tetapi mulutnya seperti terkunci dan tidak bisa mengeluarkan suara. Sosok itu menatapnya dengan senyum sinis, kemudian menyusup ke tubuhnya. Angel mencekik lehernya sendiri hingga tidak bisa bernafas. Lalu ia keluar dari kamar dan berlari ke balkon. Ia tertawa seperti orang gila.
Setelahnya, ia melompat dari lantai 3 hingga kepalanya pecah menabrak bebatuan yang ada di bawah balkon. Tewaslah gadis itu seketika dengan tubuh yang bersimbah darah. Tidak jauh dari sana, Siva berdiri dan menyaksikan semua itu. Ia menangis dan meneteskan air mata. Tidak, bukan ini yang kuinginkan. Aku hanya ingin memberi pelajaran kepada mereka, bukan untuk membunuhnya. Gadis itu segera pergi dari rumah Angel. Ia tidak ingin ada seseorang yang melihatnya. Siva sampai di rumah. Ia masuk ke dalam kamar mandi dan berkaca. Dilihatnya tubuhnya penuh darah. Ia pun menangis menyesali semua perbuatannya. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud membunuh kalian semua. Itu bukanlah aku, Melati. Tapi Melati, keluarlah dari tubuhku. Aku tidak ingin meminta bantuanmu lagi. Sentaknya seraya masih menangis. Tiba-tiba, Melati sudah berdiri tegak di hadapannya. Ia mencengkeram kerah baju milik Siva kemudian mengempaskan tubuhnya ke tembok. Oh, rintik gadis itu menahan sakit karena tertimpa beberapa barang. Salah kamu sendiri yang sudah memanggilku. Sebelum dendamku terbalaskan, aku akan tetap berada di tubuhmu, ucapnya lantang dengan mata yang melotot. Tapi ini sudah cukup, Melati. Aku tidak ingin jatuh korban lagi. Melati datang dan mencekik lehernya. Jika kamu tidak ingin membunuh mereka, maka kamu yang akan mati. Tawanya dan langsung pergi menghilang dari ruangan itu. Siva tersungkur di bawah lantai. Pipi cantiknya penuh dengan air mata. Ia bingung harus meminta bantuan kepada siapa lagi. Pagi hari saat ibunya Angel datang ke kamar untuk mengecek kondisi anaknya, dia tidak mendapati Angel di kamarnya. Angel, apa kamu sedang mandi, sayang? Dia membuka pintu kamar mandi, tetapi tidak ada siapapun. Bingung kemana perginya Angel. Dia berjalan menyusuri rumah yang sebesar itu, lalu tidak sengaja melihat sepasang sandal milik Angel di pinggiran teras. Ini kan sandalnya Angel. Wanita itu melihat ke bawah dan sangat terkejut. Dia melihat tubuh anaknya sudah terkapar di bebatuan. "Ah!" teriaknya histeris dan membangunkan seluruh penghuni rumah. Beberapa saat kemudian ambulan dan polisi sudah mengepung tempat itu. Angel dinyatakan meninggal sejak dini hari karena benturan keras di kepalanya. Orang tua Angel sangat terpukul mendengar kabar itu. Polisi pun menyimpulkan ini murni kasus bunuh diri karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan di tubuhnya. Namun tidak dengan Prima. Ia memiliki pemikiran lain. Ia merasa ada yang janggal ataupun ada kejanggalan dalam kematian teman-temannya. Gegas ia masuk ke dalam mobil dan menuju ke suatu tempat. Terlihat seorang gadis sedang menyapu dedaunan di depan rumah. Setelah pekerjaan yang melelahkan itu, ia mengambil selang air dan menyiram tanaman. Itulah aktivitas Siva di setiap hari Minggu. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti tepat di depan rumahnya. Ia terkejut saat melihat orang yang turun dari mobil itu. "Ngapain kamu kesini, Prim? Cepat pergi, tinggalkan rumahku," bentak gadis berambut hitam pekat itu. "Aku ingin kita bicara, Fa," ucap pria itu dengan cukup tegas. "Gak ada yang perlu dibicarain. Kalau kamu mau selamat, cepat pergi dari sini." Siva masih gagah mengusir pemuda yang pernah disukainya itu. Mendadak, netra Prima menangkap sesosok tubuh berseragam SMA berdiri di ambang pintu. "Itu siapa yang di dalam rumah kamu, Fa? Kok pakai baju seragam sekolah?" tanyanya penasaran. Siva tersentak. Dia menatap ke arah yang ditunjukkan oleh Prima. Betapa terkejutnya dia saat mendapati Melati sudah berdiri tegak dengan wajah yang menyeramkan. "Ya udah, cepat pergi, kataku," bentak Siva makin keras dan Prima pun berjalan keluar. Melati yang merasakan kehadiran seseorang langsung menggoyangkan kepalanya, kemudian dengan cepat masuk ke dalam tubuh Siva. "Prima," panggilnya lirih. "Ada apa lagi, Pak?" tanya Prima yang sudah sampai di depan pagar rumah bernuansa Jawa itu. "Maukah kamu minum teh sebentar?" Siva berjalan mendekatinya. "Bukannya kamu tadi yang usir aku?" Prima tampak heran. Siva menarik tangan Prima dan menggiringnya masuk ke dalam rumah. "Aku tadi bercanda kok," ujar gadis itu terkekeh. "Aneh kamu, Fa.
Prima duduk di sebuah kursi kayu dan Siva membuatkan teh untuknya. Sembari mengaduk teh, gadis bermata bulat itu menatap tajam ke arah Prima, sedangkan yang ditatap pun merasa risih. "Kenapa kamu kesini, Prim?" Siva berjalan mendekat, kemudian menyuguhkan segelas teh untuknya. "Aku hanya penasaran kenapa teman-temanku meninggal secara beruntun," cetus Prima tanpa basa-basi seraya meneguk teh di hadapannya. Simbol bibir milik Siva terangkat sedikit. Ada rasa kepuasan tersendiri dalam dirinya. Sebagai melati yang telah menguasai tubuh milik Siva, tentu saja ia sangat senang bisa membalaskan dendam untuk si pemilik tubuh. Gadis itu mulai mengikis jarak dengan pemuda di hadapannya. Tangan mungilnya pun sudah berpindah tempat meraba ke area yang tidak seharusnya. "Apa yang kamu lakukan, Fah?" Prima menangis tangan Siva. Ia merasa gadis itu bertingkah aneh. Siva yang mendapatkan penolakan langsung mengubah mimik wajahnya. Mereka pantas mendapatkannya. "Maksud kamu apa?" bentak Prima dan menurunkan cangkir teh di tangannya. "Mereka sudah mendapatkan balasan atas semua perbuatannya kepada aku." "Siva, itu semua hanya candaan kami, lagi pula kami tidak sampai melukaimu, bukan?" "Siapa bilang kalian tidak melukaiku? Aku terluka, Prim. Kalian melukai harga diriku hanya karena aku ini anak orang miskin. Apa pantas kalian melakukan itu kepadaku?" Siva mulai menatap tajam pada pria yang disukainya itu. "Sekarang kami sudah tidak pernah melukaimu, tapi kenapa masih saja jatuh korban?" "Karena aku harus membalaskan dendam ini sampai tuntas," bekiknya. "Maksud kamu?" Prima berdiri agak menjauh. Siva meraung dan langsung mencekik pemuda itu yang berada di hadapannya. "Apa-apaan kamu, Fah? Lepasin!" "Wah!" rintih pria itu yang menahan cekikan Siva yang begitu kuat. "Kamu juga harus mati seperti yang lainnya," teriaknya dan berubah wajahnya menjadi melati. "Tidak, Melati, lepasin dia. Ini gak ada hubungannya sama dia," ucap Siva dalam dirinya. "Bukannya dia juga ikut melukaimu selama ini?" "Itu tidak benar. Prima selalu menolongku saat aku dikerjai teman-teman." "Bukannya kamu juga sudah lama menyukainya, tapi dia tidak pernah menganggapmu?" "Itu tidak ada sangkut pautnya dengan semua ini. Lepasin dia, Melati, aku mohon," rintih Siva. Wajah gadis itu berubah-ubah, kadang menjadi Siva, kadang menjadi Melati, seolah-olah mereka sedang melawan dirinya sendiri. Dari arah lain, Agus datang mendatangi rumah Siva. Sudah biasa setiap minggu dia akan bermain ke sana, namun ia malah dikejutkan dengan pertengkaran di antara Siva dan Prima. "Ada apa ini? Hentikan, Siva!" teriaknya membuat Siva menoleh dan berubah wujud. "Gus, tolongin aku, Gus!" Setelah meminta tolong, Siva pun berubah menjadi Melati lagi. Agus merasa ada yang aneh, ada aura jahat pada tubuh temannya itu. Ia langsung menyentuh pundak Siva dan membacakan doa untuknya. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim." Ia membaca ayat kursi dan kemudian membuat Siva kemanasan hingga melepaskan cekikannya pada Prima. Gegas, Prima langsung berlari ke belakang Agus. Akhirnya ia bisa bernafas dengan lega. Siva meraung mengeluarkan segala amarahnya. Ia pun membuat beberapa benda di dalam rumah itu berterbangan. "Jangan ikut campur, pergi kamu," bentak Siva pada Agus. Agus masih membaca doa-doa. Siva berteriak kesakitan. "Wah!" Siva menatap ke langit-langit di rumahnya. Terlihat beberapa syaraf berwarna hitam yang bergerak-gerak pada wajahnya. Matanya pun berubah menjadi hitam. Agus dengan lantang berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Siva berteriak histeris lalu jatuh pingsan. "Astagfirullahaladzim, Siva!" teriak pemuda yang memang sudah khatam Al-Quran sedari duduk di bangku SMP itu. Di suatu pagi, saat Ratna terbangun dari tidur, ia tidak melihat sang suami berada di sampingnya. Pikirnya seperti kebiasaan pria itu mungkin sedang membaca koran di ruang tamu.
Wanita itu pun turun dari ranjang, tetapi mendadak kakinya ditarik oleh sesuatu hingga tubuhnya terbaring di lantai. "Siapa kamu? Lepaskan aku!" Pekiknya ketakutan saat melihat sosok wanita berseragam SMA sedang menarik kakinya. Sosok itu merangkak naik mendekatinya, terlihat wajahnya yang menyeramkan penuh dengan belatung yang menggeliat. "Tidak, lepaskan aku! Lepas!" Ratna masih meronta meminta dilepaskan. Sosok itu pun mengeluarkan kukunya yang tajam. Gegas ia mencapik-capik kaki Ratna hingga dagingnya terkelupas. Darah segar mulai bercucuran dari kakinya. Wanita berkerudung itu berteriak histeris dan "Tolong! Tolong! Wah!" Hasan yang mendengar suara teriakan istrinya langsung bergegas ke kamar. Ia mendapati Ratna terduduk di lantai sembari menangis. "Ma, ada apa, Ma?" Hasan segera memeluk istrinya yang tampak ketakutan itu. "Itu, Pak, ada wanita yang mencakar kakiku," isaknya, dan masih terus menangis. Ia pun bersembunyi dalam dekapan Hasan. Hasan terdiam sejenak, kemudian berbicara. "Ma, bangun, Ma. Apa Mama masih mimpi ya?" Ia mengguncangkan tubuh Ratna. Merasa perkataannya tidak ditanggapi, Ratna membuka mata dan melihat kedua kakinya yang masih utuh, tidak berdarah sama sekali. "Loh, aneh, bukannya tadi ada banyak darah?" pikir Ratna. "Tapi Pak, tadi Mama benar-benar berdarah loh." Hasan memeluk wanita yang sudah dicintainya selama 10 tahun itu. Mama pasti mimpi buruk lagi. Ayo turun, biar Papa bikinin sarapan buat Mama." Ratna pun kemudian mengangguk mengiyakan perkataan sang suami, meski dalam hatinya masih kebingungan dengan semua hal yang terjadi padanya. Agus menyuruh Prima untuk pulang dan beristirahat setelah kejadian yang menimpanya. Lalu ia memanggil Pak Ustadz untuk melihat keadaan Syifa. "Pak Ustadz, kenapa dengan anak saya?" Asih ibunya Syifa bertanya dengan cemas. Anwar diam sejenak kemudian menghela nafas kasar. "Anak ibu diganggu arwah." "Astagfirullah," saut Asih seraya menutup mulut. Singkat, padat, dan jelas perkataan pria berpeci itu makin membuat Asih itu was-was. Ditatapnya sang anak yang tengah terbaring lemas. Ada rasa menyesal dalam dirinya. Sebagai seorang ibu, ia merasa gagal karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Agus yang bisa merasakan kekhawatiran wanita itu berusaha menenangkannya. Pemuda itu berkata, Syifa pasti akan kembali seperti sedia kala. "Terima kasih, Gus. Maaf juga sudah merepotkan kalian," ujar Asih seraya menatap ke arah pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. Setelah keadaan Syifa mulai membaik, Anwar dan juga Agus undur diri saat berjalan keluar dari kamar Syifa. Langkah Anwar terhenti. Ia menengok ke arah ruang makan yang memiliki 3 kursi di sana. Terlihat sesosok tubuh bermata merah sedang mengawasinya. "Ada apa, Pak Ustadz?" tanya Agus tiba-tiba. "Oh, tidak apa-apa." Mereka pun kemudian melanjutkan berjalan. Asih mengantarkan mereka sampai ke halaman depan. Agus menghentikan langkah Anwar. "Pak Ustadz yakin kalau Syifa akan baik-baik saja?" Ia masih cemas dengan keadaan temannya itu. "Untuk sekarang mungkin akan baik-baik saja, tetapi itu tidak berlangsung lama. Arwah itu masih ada di dalam rumahnya. Ia tidak akan pergi sebelum mencapai keinginannya." "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak Ustadz?" "Kita harus menunggu sampai arwah itu masuk ke tubuh Syifa lagi. Ya dari situlah kemudian aku bisa memusnahkannya." "Oh begitu. Kira-kira kapan arwah itu akan masuk lagi ke tubuh Syifa ya?" gumamnya. "Kurasa malam ini akan terjadi sesuatu pada Syifa. Lebih baik kita berjaga saja di sini, Gus." "Oh kalau begitu, oke lah Pak Ustadz. Kalau gitu kita tunggu di mobil saya saja, Pak Ustadz." Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan menunggu di depan rumah Syifa. Seperti yang diucapkan oleh Anwar, pada tengah malam Syifa benar-benar keluar dari rumahnya. Gadis itu segera memanggil taksi dan pergi entah kemana. "Gus, bangun Gus. Itu Syifa sudah pergi."
ucap Pak Ustadz meneriaki Agus yang tertidur pulas. Maaf Pak Ustadz, saya ketiduran, sahutnya terkekeh. Ya udah, ayo cepetan Gus, jangan sampai kita kehilangan dia. Baik Pak Ustadz. Agus segera melaju menyusul taksi yang baru saja melintas di depannya. 30 menit sudah berlalu, Agus masih mengikuti taksi yang tadi ditumpangi oleh Syifa. Entah kemana tujuannya, Agus juga tidak familiar dengan tempat itu. Beberapa saat kemudian terlihat taksi itu berhenti di kawasan perumahan. Syifa pun turun dan berjalan menyusuri trotoar. Agus masih mengikuti gadis itu hingga kehilangan jejak karena Syifa masuk ke sebuah gang yang gelap. Loh, Pak Ustadz, kemana perginya Syifa? Cepat banget jalannya. Agus merasa kehilangan jejak temannya itu. Ayo kita turun dan juga berjalan saja, Gus. Iya Pak Ustadz. Agus menghentikan mobil dan memarkirkan mobilnya. Mereka berdua menyusuri jalan yang dilalui Syifa tadi, tetapi anehnya tidak menemukan keberadaan gadis itu. Mereka berdua pun kebingungan. Di sebuah ruangan dengan televisi yang menyala, Hasan dan juga Ratna tengah duduk sembari menikmati camilan dan minuman teh. Apa Tiara sudah tidur, Pak? Sudah, Mah. Mungkin dia kecapean. Seharian tadi main terus. Ratna pun tersenyum sembari mengambil cangkir teh di atas meja dan ternyata kosong. Habis ya, Mak? Mah, sini Mah, biar Papa aja yang isi. Mama tunggu di sini ya. Ratna mengangguk cepat. Hasan pun segera mengambil cangkir dari tangan sang istri dan menuju ke dapur. Sedangkan wanita berhijab itu kembali menonton televisi. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu beberapa kali. Tok tok tok. Ratna pun berjalan membukanya. Siapa malam-malam begini yang bertamu ya? Gumamnya. Setelah pintu itu dibuka, tidak ada siapapun di sana. Wanita itu menutup pintu kembali, namun baru saja ia berjalan beberapa langkah, pintu itu diketuk kembali. Siapa yang lagi main-main sih? Ia membuka pintu itu lagi dan melihat Syifa berdiri tegak di sana. Kamu siapa ya? Tanya Ratna yang tidak mengenal Syifa. Syifa kemudian menatapnya dan berubah wujud menjadi Melati. Wajahnya pucat dan penuh darah. Melati? Ucap Ratna cemas dan mengerutkan dahinya seraya berjalan mundur. Melati mendorong tubuh Ratna hingga tersungkur ke lantai. Wanita itu pun mengerang kesakitan. Kamu masih mengingatku bukan? Suaranya bergetar, makin membuat wanita berhijab di hadapannya salah tingkah. Kamu sudah mati, Melati. Kenapa kamu bisa di sini? Tanya Ratna sembari menahan pinggulnya yang sakit karena terjatuh ke lantai. Hihihi. Kamu kira aku tidak akan bisa datang untuk membunuhmu? Ia melotot menatap ke arah Ratna. Ada apa ini, Mah? Tanyanya seraya membantu sang istri berdiri. Hasan menoleh menatap wanita yang berseragam tadi. Netranya membulat, mulutnya menganga. Melati, apa ini sungguh kamu? Lama tidak bertemu Hasan. Bukannya kamu sudah meninggal, Melati? Kenapa kamu masih saja mengganggu keluargaku? Pungkas Hasan. Apa kamu bilang? Aku kesini bukan untuk mengganggu keluargamu, tetapi untuk membalas dendam pada orang yang telah membunuhku. Apa maksud kamu? Bukan kami yang menyebabkan kamu meninggal, bantah Hasan. Kamu tidak akan pernah tahu apapun, Hasan. Kamu pikir wanita yang bersamamu ini benar-benar baik? Teriak Melati menatap Ratna dengan penuh amarah. Ratna menggigit bibir bawahnya, lidahnya kaku. Ia tidak berucap sama sekali dan merasa cemas. Tanpa basa-basi, Melati langsung mencekik leher mereka berdua dan membuat tubuh mereka terbang ke langit-langit rumah. Hasan dan Ratna mengerang kesakitan. Lalu saat itu juga Hasan mendapatkan penglihatan. Kemudian kita flashback sebentar. Hasan adalah guru di SMA tempat Melati bersekolah. Sedangkan gadis bernama lengkap Melati, Purbaningsih itu adalah salah satu siswa tercantik dan terpintar di sana. Layaknya pria biasa, Hasan pun terpikat oleh kecantikan Melati. Bahkan pria itu sering diam-diam ke rumah Melati dengan alasan bimbingan belajar.
Suatu hari entah apa yang merasuki Hasan, pria itu tidak bisa menahan hasratnya untuk mencumbui Melati meskipun gadis itu terus menolaknya. Hasan berjanji akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Pada akhirnya pertahanan Melati pun runtuh dan mereka melakukan hubungan itu. Beberapa lama kemudian Melati pun hamil. Gadis itu bingung dan mengatakan pada Hasan agar pria itu bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya. Awalnya Hasan juga bingung karena dia sudah mempunyai istri dan anak pada saat itu. Namun Melati mengancam akan memberitahukan hubungan mereka pada sang istri jika tidak mau menikahinya. Pada akhirnya Hasan pun membelikan rumah untuk Melati dari uang yang ia tabung selama ini, berharap ia masih bisa menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan semua masalahnya. Saat itu Ratna merasa suaminya mulai berubah. Pria itu jarang pulang ke rumah dan jarang bermain dengan sang anak seperti biasanya. Jika ditanya, pria itu selalu berkata ada urusan sekolah yang belum selesai. Ratna pun menaruh curiga pada suaminya, hingga suatu hari ia nekat mengikuti Hasan saat pulang bekerja. Ratna sangat terkejut saat melihat suaminya datang ke sebuah rumah, dan dari dalam rumah itu keluarlah gadis yang cukup muda darinya. Gadis itu menyebut Hasan seraya mencium pipinya. Hati Ratna sakit sekali, perih bagaikan tersayat pisau. Ia tidak percaya bahwa pria yang dicintainya selama ini sanggup melakukan hal seperti itu di belakangnya. Ia pun pulang dengan derayan air mata. Sesamanya di rumah, wanita berhijab itu langsung memeluk anak sematawayangnya dan membayangkan hal yang tidak-tidak. Karena kebencian di hati Ratna memuncak, ia pun gelap mata. Dengan banyak pertimbangan, ia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Hari itu saat langit menangis dengan kilatan petir yang begitu hebat, wanita itu datang menemui Melati di sekolahnya. Ia tahu bahwa gadis itu salah satu dari murid Hasan karena Ratna pernah melihat foto study tour yang terpajang di dinding kamar kerja suaminya. Hari itu kebetulan Melati pulang telat karena ada piket. Gadis cantik itu sedang merapikan buku-bukunya dan ingin segera pulang. "Sabar ya nak, kita akan bertemu papamu sebentar lagi," ujarnya seraya mengelus perut yang semakin hari semakin membuncit. Tiba-tiba Ratna datang menghampirinya. "Kamu siapa?" tanya Melati yang tidak mengenal wanita berkerudung itu. Ratna melihat name tag di dada wanita itu. "Nama kamu bagus, tetapi hatimu busuk." Tanpa banyak bicara, Ratna langsung menjabak rambut Melati yang sudah menghancurkan rumah tangganya itu. "Apa-apaan ini?" Melati kaget dan meronta kesakitan. "Lepaskan!" Ratna pun mendorongnya ke pinggir tembok hingga tubuh Melati menabrak beberapa kursi di sana. Melati merintih kesakitan, ditambah ia melihat darah bercucuran dari selangkangan kakinya. Bayiku!" Tangisnya pecah. Rasa sakit di perutnya pun mulai terasa. "Aku adalah istri sahnya Hasan. Berani-beraninya kamu merayu suamiku," bentak Ratna dengan nada tinggi. "Aku tidak merayunya. Kami memang saling mencintai," isak Melati sembari menahan sakit di perutnya. Cinta kamu bilang? Otak kamu di mana? Hasan itu sudah mempunyai istri dan anak. Kenapa kamu tidak mencintai orang lain yang masih lajang? Apa kamu pramuria?" "Aku tahu Hasan sudah beristri, makanya aku bilang ingin menjadi istri keduanya. Aku pun tidak menyuruhnya untuk menceraikanmu. Kita bisa hidup bersama kan? Langkahi dulu mayatku. Jika kamu ingin menjadi istri keduanya, aku tidak akan pernah mengizinkannya." Melati berlari menghindari Ratna yang terbakar api cemburu. Ia kemudian meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya karena saat itu hujan dan juga suara petir begitu keras. Melati pergi ke atap gedung, yaitu ke atap gedung sekolah itu, dan Ratna masih saja mengejarnya. Melati berjalan mundur dan kakinya terpeleset oleh genangan air hujan hingga gadis itu jatuh dari lantai 6. Tewaslah Melati bersimbah darah. Setelah kejadian itu, Ratna terduduk di bawah genangan air hujan. Ia menyesali semua perbuatannya, namun ia juga tidak bisa membiarkan suaminya direbut oleh wanita lain. "Tidak," Ratna menangis jadi-jadinya. Kemudian flashback off ya teman-teman. Melati yang selesai memberikan penglihatan pada Hasan
kemudian melempar tubuh mereka berdua ke lantai. Hasan menangis histeris, ia tidak menyangka bahwa Ratna lah penyebab kematian dari Melati. Ini gak mungkin, istriku bukan wanita seperti itu. Dia gak mungkin membunuh orang. Hasan masih menangis meratapi kenyataan yang ada. Ratna juga ikut menangis karena semua perbuatannya telah terungkap. Dari arah pintu, Anwar dan Agus pun datang. Astagfirullah, hentikan Syifa! Teriakan Anwar membuat Melati menoleh. Melati yang masih berada di tubuh Syifa marah dan ganti menyerangnya. Tetapi pria bersorban itu bukanlah lawan yang mudah. Anwar membaca doa-doa dan membuat tubuh gadis berseragam SMA itu kepanasan. Teriak Syifa yang tidak kuat mendengar doa-doa dilontarkan oleh Anwar. Gegas Anwar langsung memegang kepala gadis itu dan membacakannya doa-doa lagi sembari mengalungkan tasbih yang ada di tangannya ke leher Syifa. Tubuh gadis itu bergetar seperti ditarik sesuatu. Tidak lama kemudian, arwah Melati keluar dari tubuh Syifa dan lenyap layaknya debu. Setelahnya ia pun tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, mobil polisi datang untuk menangkap Ratna. Hasan tidak menyangka wanita yang ia cintai selama ini tega melakukan hal seperti itu. Tetapi ia pun merasa bersalah, karena semua masalah ini berawal dari dirinya. Jika saja ia tidak menyukai Melati dan melakukan hubungan bejat itu, mungkin Ratna tidak akan gelap mata seperti itu. Papa, Mama mau dibawa kemana? Tiara menangis melihat ibunya dibawa seseorang yang berseragam coklat. Mama hanya sebentar kok nak, jangan takut, Papa masih ada di sini sayang, ujarnya sambil menggendong Tiara. Sebelum Ratna masuk ke dalam mobil polisi, ia kemudian mendatangi suaminya. Maafkan aku ya Pak, maafkan aku. Ia menangis memohon ampun meskipun tahu perbuatannya akan sulit untuk diampuni. Hasan langsung memeluknya. Mama gak salah, Papa yang sudah menyebabkan semua ini. Papa janji akan menjaga Tiara dengan baik hingga Mama pulang nanti. Bertahan lama. Ratna mengangguk cepat dengan derayan air mata. Mereka berdua pun menangis dan berpelukan sebagai ucapan perpisahan. Tidak lupa, Hasan berterima kasih kepada Anwar yang sudah membantunya. Di dalam mobil Agus, saat perjalanan pulang, Pak Ustadz, apa sekarang Syifa tidak akan kerasukan lagi? Tidak akan. Aku sudah mengirim arwah itu kembali ke asalnya, sahut pria itu. Terima kasih Pak Ustadz. Syifa bangun dari tidurnya dan mengingat-ingat kejadian yang menimpanya selama ini. Ia pun menangis dan memohon ampun pada Anwar. Maafkan saya Pak Ustadz, maafkan saya. Gadis berambut hitam pekat itu masih menangis. Tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mulai sekarang jalani hidup kamu seperti biasanya. Jangan mengikuti hawa setan yang mengusik hatimu, tutur pria berpeci itu. Iya Pak Ustadz, terima kasih karena menyelamatkan nyawa saya. Pria itu mengangguk dan merasakan lega. Agus pun ikut lega melihat Syifa tidak terluka sama sekali. Lalu kemudian, keesokan harinya Hasan dan juga anaknya pergi ke kuburan di mana Melati dimakamkan. Ia mengirim doa dan berharap Melati bisa memaafkan keluarganya atas semua yang sudah terjadi kepadanya. Berharap Melati hidup dengan tenang di alamnya dan melupakan semua dendam pada dirinya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan juga cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa, banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.